Oh my God. Halo guys, kembali lagi di channel Rain Movies. Di video kali ini, saya akan mendongeng film terbaru berjudul Red One yang dirilis pada 2024. Film ini menceritakan tentang seorang hacker yang tidak percaya tentang hal-hal yang berbau mistis. Hingga suatu harinya, ia terjebak dalam situasi di mana si hacker dipaksa untuk masuk ke dalam dunia mitologi guna menyelesaikan masalah yang akan menghancurkan hari Natal. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Come with me, Jill. Got it. Film dibuka pada tahun 1994, tepatnya di hari menjelang Natal, di rumahnya Park Ji-woo. Di sana terlihat banyak sekali anak-anak yang sedang merayakan Natal. Mereka percaya bahwa hadiah di hari Natal adalah pemberian dari Sinterklas. Namun, ada salah satu anak yang tidak percaya akan hal itu. Dia bernama Jack Omley. Untuk membuktikannya, Jack kemudian mengajak sedulur-sedulurnya untuk pergi ke sebuah gudang dan menunjukkan tumpukan hadiah yang memang sudah disiapkan oleh Park Ji-woo, alias bukan dari Sinterklas. We love having you here for the holidays, but Karena Jack sudah membuat anak-anak kecewa, Park Ji-woo pun memarahi Jack. Disinilah terjadi adu argumentasi, di mana Park Ji-woo ngotot bahwa Sinterklas itu ada. Dan karena kelakuan Jack itulah, Park Ji memasukkan Jack ke daftar anak nakal tingkat keempat. Honestly, Uncle Rick, I'm not that worried about it. Shin lalu berpindah ke 30 tahun kemudian, tepatnya di masa sekarang, di mana Jack kini tumbuh dewasa dan menjadi seorang pelacak atau hacker solo paling tapser di dunia. Di hari itu juga, Jack mendapat job dari pelanggannya yang meminta Jack untuk meretas sistem radar di wilayah Kutub Utara. Jack lalu memulai aksinya dengan mengambil identitas salah satu pekerja geologi yang pada saat itu sedang senang bersama ibu-ibu. Dan untuk mengalihkan perhatian mereka, Jack sengaja membuat konsleting listrik menggunakan air kopi setelah ibu-ibu ricuh akibat kebakaran. Disitulah Jack langsung mengambil kartu identitas pekerja geologi. Jack kemudian masuk ke dalam kantor geologi dan menyelipkan alat peretasan ke salah satu kabel akses komputer sehingga nantinya Jack bisa meretas semua sistem komputer di kantor ini melalui rumahnya. Di sisi lain, tepatnya di sebuah mall, kita diperlihatkan Sinterklas alias Red One yang sedang menjalankan tugas tahunannya menghibur anak-anak. Namun Sinterklas satu kali ini beda dengan cosplayer lainnya, karena Red One dijaga ketat oleh seorang pria botak berbadan besar bernama Callum. Di saat itu juga, ada salah satu TikToker menyerobot antrian hanya untuk nge-live bersama Red One. Tentu saja Callum melarang tindakan TikToker ini, apalagi follower TikToker tersebut hanya 200 pengikut seperti Mimin. To make your boy famous, just gotta put this shirt on. He's already quite famous. Singkat cerita, setelah menyelesaikan tugasnya, Kel kemudian mengawal Red keluar dari mall. Dan benar saja, Red One bukanlah cosplayer biasa, karena ia dijemput menggunakan mobil-mobil mewah dan dijaga ketat oleh beberapa agen rahasia. Mereka kemudian pergi ke pangkalan udara milik militer. Sesampai di sana, Red One disambut oleh seorang jenderal yang membuktikan bahwa Red One ini benar-benar bukan orang sembarangan. Dan ketika ia masuk ke dalam ruang pesawat, terungkaplah kalau Red One ini ternyata benar-benar Sinterklas sungguhan, di mana di situ terdapat kereta Santa yang diseret oleh 9 rusa terbang. Come on, man. Clock's ticking. Red dan Kel kemudian naik kereta Santa tersebut untuk kembali ke tempat asal mereka di Kutub Utara. Keduanya lalu dikawal oleh 2 jet saat lepas landas.
Dan ketika mereka sudah berada di atas awan, Redmond menyebut Kafalami. Dan seketika itu juga kereta Santa melaju dengan kecepatan cahaya. Mereka lalu tiba di wilayah Kutub Utara. Namun gelombang kejut yang dihasilkan oleh kecepatan rusa terbang terdeteksi oleh radar. Alhasil Jack yang pada saat itu sedang mengawasi melalui komputernya mendeteksi gelombang tersebut dan segera menghubungi pelanggannya bahwa dirinya menemukan sinyal misterius. Pleasure doing business with you. Redmond dan Kel kemudian tiba di markas mereka yang ternyata bersembunyi di balik kubah sihir yang berfungsi agar manusia ataupun teknologi tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Sesampainya di rumah besar Redmond, mereka disambut oleh para petugas yang mengatur persediaan logistik atau hadiah untuk anak-anak, termasuk petugas Galcia yang merupakan beruang Kutub Utara. Dan terungkaplah bahwa Klum ini adalah kepala elf. Please. Phil's driving everybody nuts. Redmond kemudian pergi ke gym untuk melatih otot-ototnya agar saat bertugas membagikan hadiah, asam uratnya tidak kambuh. Di situ, Kel menyapa istri Redmond bernama Nyonya Claus. Setelah Nyonya Claus pergi, Kel memberitahu Red bahwa ia berencana untuk pensiun dari pekerjaannya. Hal ini karena Kel sudah sangat kecewa terhadap hari Natal akhir-akhir ini yang selalu diisi oleh orang-orang dewasa tidak baik. Dan setiap tahunnya orang-orang nakal selalu bertambah. Ridwan lalu menasihati Kel bahwa kita bekerja untuk anak-anak. Dan setiap orang dewasa masih memiliki sifat kekanak-kanakan yang tidak akan pernah hilang sampai tua nanti. Maka dari itu, tidak ada bedanya anak-anak dan orang dewasa. I know. One last ride, huh? Bersama dengan itu, sekelompok orang misterius yang merupakan pelanggan Jack tiba di Kutub Utara dan menemukan dinding pelindung sihir markas besar Red One setelah dikirim titik koordinat oleh Jack. Mereka lalu membobol dinding sihir itu menggunakan senjata elektromagnetik dan ternyata berhasil menembus dinding tersebut. Setelah berbicara dengan Red, Calum lalu pergi ke taman untuk menikmati indahnya malam. Namun di tengah itu, Cal menyadari bahwa lampu di menara Red One berkedip-kedip. Menyadari ada yang aneh, Cal pun memintakan anak buahnya untuk pergi mengecek keadaan Red One. Namun setelah ditelusuri, mereka sama sekali tidak menemukan Red One. Mistletoe hydroponics negative. He's not in the gallery. Ketika Cal tiba di kamar Red One, Cal melihat bahwa Red One baru saja diculik oleh sekelompok orang misterius. Tanpa pikir panjang, Cal pun langsung mengejar kelompok tersebut yang menggunakan mobil salju. Di dalam pengejarannya, Cal kesulitan karena mobil itu menabrak sebuah bubuk. Cal lalu menggunakan perangkat ajib di tangannya untuk mengubah mainan motor salju menjadi motor sungguhan. Ia kemudian terus mengejar para penculik dan sengaja membuat longsoran salju untuk menghentikan mobil para penculik. Setelah berhasil menghentikan mobil tersebut, Cal mendapati kalau ternyata di dalamnya tak ada siapa-siapa. Dan terungkaplah kalau Cal tertipu, di mana para penculik sebenarnya kabur menggunakan drone. Setelah kepergian Red One, Zoherlo yang merupakan direktur Moura, Badan Perlindungan Makhluk Mitologi, menghubungi Kutub Utara Zoo. Memberitahu Klom bahwa pihaknya belum bisa menemukan pelaku penculikan. Akan tetapi, tim Zoo berhasil menemukan seorang hacker yang membantu melancarkan aksi para pelaku, dan dia adalah The Wolf alias Jet. Mercenary. Dikarenakan besok malam adalah hari Natal, Cal pun memintakan Zoo untuk mencari Jack secepat mungkin. Dan jika Red One tidak ditemukan sampai hari Natal lewat, maka dunia perkadoan akan tidak baik-baik saja. Keesokan paginya, Jack yang mendem semalaman dihubungi oleh mantan istrinya bernama Olivier yang meminta Jack untuk menjemput putra mereka yang bernama Dylan karena mendapat masalah di sekolah. Singkat cerita, Jack kemudian menjemput Dylan di sekolah. Ketika di dalam mobil menuju rumah Olivier, Dylan menceritakan kenakalannya yang mencoba merata sistem daftar hadir sekolah dan mendapat masalah ketika seorang temannya mengadu tentang kelakuannya.
Selain itu, Dylan menginfokan ayahnya bahwa dirinya akan mengadakan konser nanti malam dan mengharapkan Jack agar datang ke konser tersebut. I started to teach science so I could go and practice guitar. Setelah mengantar Dylan ke emaknya, Jack kemudian kembali ke apartemennya. Namun sesampai di sana, Jack tiba-tiba dikepung oleh tentara Maure. Karena merasa terancam, Jack pun melawan para tentara tersebut menggunakan senjata listrik mereka yang dapat membuat korbannya pingsan membeku. Jack yang merupakan mantan Kapten Amerika akhirnya berhasil mengalahkan para tentara tersebut. Ia lalu kabur melalui jendela. Dan saat Jack masuk ke dalam gudang, tiba-tiba ia disetrum oleh Zo yang sudah menunggunya. Hi, Jack. Jack kemudian tersadar dan mendapati dirinya diikat di kursi. Zo lalu mulai menginterogasi Jack mengenai peretasan radar kutub utara. Jack pun mengungkapkan kalau dirinya hanya menjalankan tugas dari pelanggannya yang memintanya untuk melacak sinyal aneh di wilayah kutub utara. Selebihnya Jack tidak tahu siapa pelanggannya. Karena itu bagian dari prosedur. Karena Jack tidak mau memberikan detailnya, Zo pun membungkus Jack untuk dibawa ke markas Maure. Wait, what do you mean? Hey! Sesampainya di sana, Zo menjelaskan kepada Jack bahwa Maure adalah organisasi pengawasan dan pemulihan mitologi. Mendengar kata mitologi, Jack pun kebingungan karena mitologi hanyalah sebuah dongeng atau mitos. Namun begitu Jack masuk lebih dalam lagi ke markas, ia langsung dikejutkan dengan sosok kuda api beserta penunggangnya yang tanpa kelapa. Zo kemudian menginterogasi ulang Jack tentang kelakuannya, di mana Jack telah meretas sinyal radar yang sudah ratusan tahun tidak terbongkar. Zo juga menyebut bahwa Jack terlibat dalam penculikan Sinterklaas. You're unclassified for several hundred years. Di saat itu juga, Cal datang dan untuk memaksa Jack berbicara, Cal pun menyuruh Dersia untuk menakut-nakuti Jack. Di situ, Cal memberitahukan fakta bahwa Jack adalah anak nakal yang masuk ke dalam daftar keempat, di mana Cal melihat Jack muda membongkar masalah kado hadiah kepada sedulur-sedulurnya. Jack yang merupakan hacker lepas kemudian mengatakan kalau dirinya bisa mencari pelakunya asalkan Cal mau membayar dirinya 2 kali lipat dari pelanggan sebelumnya. Setelah sepakat, Jack memberitahu mereka bahwa pelanggannya ada di Aruba. Tanpa pikir panjang, Cal pun mengajak Jack ke Aruba. Di sisi lain, Red One tersadar dan mendapati dirinya berada di sel khusus. Red One lalu dihadapkan dengan dalang dari penculikan, yang ternyata penyihir wanita jahat. Si penyihir menunjukkan daftar catatan anak-anak nakal yang dibuat oleh saudara Red, yaitu Krampus. Catatan ini berisi daftar nama anak-anak nakal yang seharusnya dihukum. Dan tujuan si penyihir adalah ingin menghukum anak-anak nakal itu sehingga yang ada di bumi tinggal anak-anak yang baik. Si penyihir lalu mengaktifkan sel untuk menyedot semua energi kekuatan Red One, yang mana kekuatan itu disalurkan ke sebuah mesin untuk mengkloning atau menduplikat penjara bola salju ajaib milik Krampus yang disebut gelas Kevik. Nah, kelas Kevik ini akan penyihir gunakan untuk memenjarakan anak nakal yang ada di catatan daftar tersebut. Kita kemudian beralih ke Cal dan Jack. Bukannya pergi ke Aruba, Cal malah membawa Jack ke toko mainan dan mengambil beberapa mainan seperti mobil, mainan tinju, robot, dan lain-lain. Setelah itu, Cal mengajak Jack ke gudang mainan, di mana pintu gudang itu ternyata sebuah portal ke toko mainan yang ada di Aruba. Soti menjadi Aruba, Cal menggunakan perangkat ajaib di tangannya bernama Frame-Based Knot untuk mengubah mobil sport mainan menjadi nyata. Keduanya lalu melakukan perjalanan menggunakan mobil tersebut menuju lokasi pelanggan Jack berada. Singkat cerita, keduanya tiba di sebuah pantai. Di sana, Jack menunjukkan sekelompok mafia kremian Dirty Mart, yang ternyata pengawal dari pelanggan Jack sekaligus bos mafia bantal guling bernama Ted.
Kel lalu berniat mendekati Ted, namun ia langsung dihadang oleh para pengawal yang siap menghajar Kel. Akan tetapi ternyata Klum ini jago gelut. Ditambah lagi Kel memiliki sepatu bot ajaib yang bisa merubah tubuhnya menjadi kecil. Setelah menghajar pengawal, Kel memaksa Ted untuk memberitahukan di mana Red One berada, namun Ted tak tahu apa-apa. Karena ternyata Ted bukan pelanggan utama, di mana ia memiliki pelanggan yang memintanya untuk mencarikan hacker, The Wolf. Ted lalu memperingati Kel bahwa pelanggannya satu ini sangat jahat dan memiliki kekuatan magis, bahkan namanya saja tidak boleh disebutkan karena ia bakal mendengarnya. Maka dari itu, Kel meminta Ted untuk menuliskan namanya di pasir. Namun Jack dengan tololnya malah menyebut nama si pelanggan, alias penyihir bernama Gorilla. Alhasil Gorilla pun mendengar dan langsung menggunakan kekuatannya untuk merasuki tubuh Ted. Bila lalu mengancam akan menghukum semua orang yang ada di dalam daftar nakal Sinterklas dari pembunuh, perilaku tidak sopan, berbohong, dan sifat tidak baik lainnya. Yang artinya, hampir semua orang di bumi ini pernah memiliki sifat tersebut. To make them behave. The time has come! To punish. Setelah Gorilla keluar dari tubuh Ted, tiba-tiba muncul mobil es krim dari dalam laut. Mobil itu lalu berhenti di pantai dan keluarlah 3 monster salju yang akan membunuh Ted karena telah membocorkan nama Gorilla. Kel dan Jack kemudian mencoba melawan mereka. Tetapi monster salju itu sangat sulit dibunuh, hingga akhirnya salah satu monster berhasil membuat Cat membeku. Di dalam pertarungannya, Kel tidak sengaja menjatuhkan hidung wortel dari salah satu monster dan langsung membuatnya hancur. Sedangkan Jack berhasil menghancurkan monster kedua dengan meledakkan topruk gas, maksudnya tabung gas. Setelah itu, Jack dikejar oleh monster ketiga, dan saat monster itu hendak Jack kayak lebih dulu mencabut hidung wortel monster tersebut. Just gotta rip off their carrots. Setelah kejadian itu, Zokel dan Jack mulai kebingungan karena mereka tidak bisa mendapat informasi lebih lanjut dari Ted yang sudah membeku. Kel lalu menyarankan agar menemui saudara laki-laki Red One yang kini bekerja dengan Gorilla, yaitu Krampus. Tanpa pikir panjang, Kel pun mengajak Jack pergi ke pintu portal yang terhubung ke tempat tinggal Krampus. Dated several witches. What's your point? Di sisi lain, Gorilla mencoba menguji gelas kafe kepada seorang pria pertama yang masuk ke dalam daftar nakal dengan cara mengirimkan hadiah berisi bola salju. Dan saat si pria memegang bola itu, ia langsung menghilang dan masuk ke dalam bola tersebut. Namun karena bola itu tidak kembali ke tangan Gorilla, Gorilla pun mengubah komposisinya agar bola itu kembali ke tangannya. Now. Jet dan Kel akhirnya tiba di wilayah Alpen melalui portal toko mainan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Jack mendapat telepon dari Olivia yang mengkritiknya karena tidak pergi ke konser Dylan. What? No, that's not what happened. He actually said I shouldn't go. He said it was going to be lame. Setelah teleponannya mati, Kel dan Jack melanjutkan perjalanan dengan mobil barunya. Di dalam perjalanan, Jack membahas tentang putranya yaitu Dylan, di mana Jack mengakui bahwa ia tidak selalu menjadi ayah yang baik bagi anaknya. It's not what you think. His mother and I were never together. I mean, I'm his father, but I've... Singkat cerita, keduanya lalu tiba di sebuah makam yang terdapat portal menuju ke tempat tinggal Krampus. Keduanya lalu masuk ke portal itu dan mendapati kalau pintu masuk ke markas Krampus dijaga oleh Hellbound. Untuk mengusir Hellbound, Kel lalu meminta mainan ayam-ayaman agar mengalihkan perhatian Hellbound. Setelah Hellbound pergi, Jack dengan konyolnya mengambil koin emas persembahan untuk Krampus. Alhasil keberadaan keduanya pun diketahui dan langsung dibawa ke markas Krampus yang sedang mengadakan panco tampar. Anak buah Krampus kemudian memberikan famous knot milik Kel sebagai hadiah dari Natal.
Setelah itu, Kel menjelaskan situasinya kepada Krampus. Ia juga mengatakan bahwa Redmond diculik dan sekarang membutuhkannya. Namun sayangnya, Krampus tidak peduli dan berencana untuk menahan Kel sebagai tahanan. My fault! Sampai akhirnya, Jack sengaja menantang Krampus untuk bermain panko tampar. Dengan Kel, jika Kel menang, maka keduanya diperbolehkan untuk pergi. Setelah Krampus setuju, Kel dan Krampus mulai adu tampar. Kel yang tidak memiliki Fembrands tentu saja kesulitan mengalahkan Krampus. Dan justru Kel terkena bogeman yang membuat dirinya terpental. Ketika Kel hendak melakukan tamparan kedua, Jack diam-diam mengambil Fembrands dan mengaktifkan kelengan Kel sehingga Kel bisa menampar Krampus dengan sangat keras. Dan dari situlah Kel membesarkan mainan tinju untuk mengalihkan perhatian para pengikut Krampus. Kamu jahat. Sedangkan dirinya dan Jack pergi melarikan diri melalui portal bersama mainan ayamnya. Setelah keluar dari dunia Krampus, Jack tidak sengaja bertanya tentang apa rencana Grilla selanjutnya yang pada akhirnya didengar oleh Grilla. Jack dan Kel kemudian melanjutkan perjalanan, tetapi perjalanan mereka berhenti saat melihat ada piano di tengah jalan. Keduanya juga menemukan kado yang ditujukan ke Jack. Dan saat dibuka, ternyata berisi bola salju ajaib. Di saat itu juga, Jack mendapat panggilan video dari Dylan yang memarahi Jack karena mengirim kado aneh. Jack pun bingung karena dirinya tidak mengirim apa-apa ke Dylan. Ketika Dylan menunjukkan kadonya, ternyata kado itu dari Grilla yang berisi bola ajaib. Dan seketika itu juga, Dylan tersedot ke dalam bola tersebut. What's happening? Put that down! Melihat anaknya hilang, Jack pun nekat memegang bola ajaib sehingga dirinya bisa menyusul anaknya. Jack kemudian secara ajaib berpindah ke dalam bola yang ada di tempat Grilla berada, bersama Dylan. Grilla lalu menunjukkan Jack bahwa dirinya sedang memproduksi massa bola ajaib untuk mengurung orang-orang yang pernah ada di datar. Anak nakal. Sementara itu, Kayla menghubungi Zoo dan menginfokan kalau Grilla sedang memproduksi masalah gelas Gevik. Keduanya pun bertanya-tanya karena mesin pencetak gelas Gevik hanya satu dan hanya ada di markas lama Redmond yang terletak di ruang bawah tanah. Dari situlah Kel sadar bahwa sebenarnya Grilla tidak pergi kemana-mana saat menculik Red, yang artinya drone dan mobil salju hanyalah pengalihan saja. Kel lalu menghubungi Nyonya Klaus yang sedang memasak makaroni panggang kesukaan Red. Hal ini pun membuat Kel curiga karena Red sama sekali tidak suka dengan makaroni. Dan terungkaplah bahwa markas Kutub Utara telah dikuasai oleh anak buah Grilla yang bisa merubah wujud apa saja, termasuk Nyonya Grilla. Singkat cerita, Kel dan suarnya tiba di markas Kutub Utara. Di sana, Kel bertemu anak buahnya yang terlihat mencurigakan dan benar saja saat Kel memukul anak buah tersebut, ia langsung berubah menjadi si perubah alias anak buah Grilla. It says he should be... Sementara itu, Jack mengungkapkan unek-uneknya kepada Dylan. Ia juga meminta maaf kepada Dylan karena telah menjadi ayah yang buruk. Mendengar pengakuan tulus ayahnya, Dylan pun memaafkan Jack. Dan seketika itu juga, bola ajaib tiba-tiba retak kemudian hancur. Sehingga keduanya bisa kembali ke dunia nyata. Dari situlah Jack sadar bahwa berniat berbuat baik bisa melepaskan diri mereka dari penjara bola ajaib. Di saat itu juga, Kel dan Zo menemukan Jack dan Dylan. Di situ Jack memberitahu Kel bahwa Grilla telah membawa semua bola ajaib ke kereta Santa, yang nantinya akan disebarkan ke para anak-anak di seluruh dunia. Namun yang menjadi permasalahannya adalah kereta Santa tidak akan bisa terbang tanpa Red One. Dan dari situlah mereka sadar bahwa Grilla membawa tubuh Red ke kereta Santa tersebut. Keempatnya lalu pergi mencari Grilla. Tapi di tengah jalan, Dylan menemukan sebuah pintu rahasia. Dan saat dibuka ternyata berisi Garcia, Nyonya Klaus, dan para petugas yang sudah dikurung oleh Grilla. Di saat itu juga, Grilla mulai meninggalkan Kutub Utara. Tetapi sebelum para rusa terbang, Kel dan Jack berhasil naik ke kereta Santa.
Keduanya lalu mencoba melawan Grilla. Namun Grilla terlalu kuat sehingga keduanya terpental, di mana Jack jatuh tepat di rantai-rantai rusa. Jack kemudian mengambil kesempatan ini untuk melepaskan rantai rusa dari kereta luncur. Hal ini pun membuat kereta berhenti terbang dan mengirim Grilla jatuh dari ketinggian. Kel kemudian mencoba menyadarkan Red. Tetapi di saat itu juga, Grilla muncul kembali dalam bentuk aslinya, yaitu raksasa mengerikan. Ketika Grilla bersiap untuk menyerang, tiba-tiba datanglah Krampus dengan kereta luncurnya dan menembakkan api ke arah Grilla. Rupa-rupanya Grilla adalah mantan kekasih Krampus. Krampus kemudian mencoba melawan Grilla, tetapi Krampus dengan mudah dilempar oleh Grilla. Begitu pula dengan Kel. Kekerasan. Ketika Grilla hendak menjatuhkan Kel, Red sadar dan memanggil rusa kutubnya untuk menyerang Grilla. Serangan itu membuat Grilla jatuh ke tumpukan bola ajaib yang secara efektif menjebaknya di dalam salah satu bola. Setelah mengalahkan Grilla, Red menyambut Krampus dan mengungkapkan terima kasih atas bantuannya. Thank you, brother. Setelah Krampus pergi, semua petugas pating pecicilan untuk mempersiapkan Sinterklas agar dapat melakukan tugasnya. Red dan Kel kemudian mengajak Jack dan Dylan agar bergabung dengan mereka mengelilingi dunia. Keduanya lalu menyaksikan bagaimana Sinterklas memberikan hadiah ke setiap rumah. Dan ketika Red melakukan kesalahan atau menginjak lampu, para petugas segera mengganti lampu tersebut sehingga jejak Sinterklas tidak dapat diketahui. Itulah alasan mengapa Sinterklas tidak pernah ketahuan oleh manusia saat masuk rumah. Setelah menyelesaikan tugasnya, Kel menyaksikan Jack dan Dylan menjalin keakraban. Bahkan sempat melihat sisi kekanak-kanakan Jack. Hal ini cukup bagi Sinterklas untuk melihat bahwa Kel telah berubah pikiran dan tidak jati pensiun. Film ini ditutup dengan Sinterklas yang akan membawa mereka pulang ke rumah. Oke guys, itulah ilustrasi film Red One. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang Mimin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Mimin. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Salam sukses semuanya.